tadi saya kurang. Pak Felix, Ya. coba ini unmute dulu supaya suara. Itu Pak Oke. pemilik itu agak jauh dari Sari. kalau terlalu dekat nanti kan kita Saat ini untuk kamu dulu. nah Oke, ya oke, Pak oke. bernapas juga. Oke, baik. Tadi kakak dong, ini tadi ibu punya arahan itu jelas ya. Saya kurang terlalu ini ikuti dengan baik. Hanya yang saya tangkap itu kita saling berbagi peran, kak tadi. Iya betul. Berbagi Jadi peran. ada yang jadi coach, ada jadi coachi, satunya jadi pengamat. Oh begitu. Jadi dia hanya satu kali jalan saja kakak. Ya. Nanti Oh, berganti oke. lagi. Berganti lagi. Durasi dia Ya, punya berganti durasi peran. berapa menit tadi ya, kakak? Durasi berapa 45 menit tadi? menit. 45 menit. 45 menit. Oke, baik. Berarti dia bagi 15 menit ya? Ya. Oke. Supaya jangan ini buang waktu lagi, kita bisa ini sudah? Kita mulai sudah ya? Ya. Kita berbagi tugas dulu. Mungkin yang pertama kita sepakat dulu siapa yang coach, siapa yang ini coach, dengan siapa yang ini observer yang untuk amati. Saya bercoachi, kok. Boleh. Sabar dulu. Ini dia punya lembaran untuk kita amati itu tuh tadi ada dibagikan kah? Tidak ya. Itu kan dia kita menggunakan alur Tirta tadi. Iya, betul maksud Kita saya kan masalahnya bebas. Permasalahannya kan bebas. Kita silakan ambil saja masalahnya apa. Silakan tidak, pilih. maksud saya begini, kan kita berbagi peran, ada yang coach, ada yang coach, terus satu yang observer. Observer tadi itu ada panduan apa saja yang harus diamati kah? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang tadi ibu tautkan itu apa tadi? Itu yang link untuk kita mau masuk ini. Link atau rubrik kakak? Link. Link kah? Coba lihat. Saya copy itu link untuk masuk ke itu. Rukol. Oh, link kan? Oke. Iya, Google Meet-nya. Oh, coba saya lihat dia punya saya ini. dipakai jaringan kayak kurang bagus, makanya saya setengah mati. Oke, kita mulai sudah ya kakak ya? Kita mulai sudah. Itu kan pertanyaan ada di situ, ada tabelnya di situ. Tuliskan hasil refleksi Anda. Tuliskan umpan balik dari coachi Anda. Pertanyaan untuk coachi. Tunggu ya, jangan mulai dulu. Kelompok 4 baru dibuka. Nanti kalau dimulai suaranya bocor. Oke, baik. Saya belum keluar dari kelompoknya ya. Ibu izin tanya, ini untuk ini observernya tuh berarti kalau Karina ini atau ada yang perlu ditanyakan silakan dulu, ada yang perlu dibahas dulu menjelang nih buka kelompok 4. Kan semua masih. Oke, Bu. Minta maaf Bu, ini saya izin bertanya. Untuk pembagian peran ini kan ada yang coach dan ada yang coachi, sedangkan yang satunya sebagai pengamat. Yang saya ingin tanyakan itu tugas dari pengamat itu apakah ada dia punya panduan yang harus ini dilakukan, Kak Bu? Oh, dia kasih baik. Untuk pengamat, dengar ya. Iya Bu, dengar Bu. Apa dengar? Kayaknya ada dengar Bu. Ini. Nah, pengamat dia nanti tugasnya memberi umpan balik. Oke, paham Bu. Dengar? Nah, pengamat nanti tugasnya memberi umpan balik terhadap pelaksanaan coaching. Oh iya, coba ntar lihat dulu. Ini lagi buka bor 4. Panero coach sudah. Pak Felix yang pengamat. Ya, saya coach. Hanya tadi saya tanya supaya Pak Felix punya tugasnya sebagai pengamat itu kan apa saja yang harus dia lakukan. Oh, pengamat. Itu di LMS itu Pak. Ya. Tadi sudah jelas Pak Felix. Pengamat ini dia
Dia sebagai apa pengamat ini? Itu tadi yang Ibu bilang itu untuk memberikan umpan balik terhadap proses ini coaching berjalan. Coba kakak sabar ya. Saya ini pakai HP maka saya agak Sabar kesulitan. kopi ya. Nah, lagi ke Pak Nelo ya. Kelompok 4 silakan masuk dulu kelompok 4. Bukan begitu Bapak Ibu. Mohon maaf semuanya dengar suara saya. Halo. Halo. Bu, dengar Bu, Dengar Bu, dengar. dengar. Alurnya begini. Semuanya kebagian dari coach. Ya, baik. Semuanya kebagian jadi coach, cuma bergiliran. Saat misalnya Pak saat misalnya A ya, kita umpamakan A. Alur pertama A jadi coach, B jadi coachee, C jadi pengamat. Ya, tolong dimatikan yang ini dulu, yang ada Pak Felix. hidup dulu. Ya, saya ulangi ya. Jadi alurnya begini. Misalnya yang pertama A jadi coachee, A jadi coach, B jadi coachee, C jadi pengamat. Nanti masuk lagi alur kedua. Alur kedua itu B jadi coach, C yang jadi coachee, A yang jadi pengamat. Halo? Kelompok 4 silakan masuk. Benar, benar, Iya, ke mana Ganten? benar. Iya. Saya kirim di apa? Saya japri dulu. Ya, benar. Ibu Rina juga. Seperti itu kan saya japri itu. Coba lihat dia ada. Saya japri dia. Silakan kelompok 4 masuk dulu. Coba lihat, saya ada japri dia. Ibu Rina dan Ibu Panero. Sapri apa Pak? Tidak ada nih. Ada. Langsung ngomong sudah. Seperti itu kan dia punya ini alurnya begitu. Tidak ada, tidak WA saya kosong. Itu ada di share screen itu. Coba saya kasih tunjuknya. Ini kelompok 4 belum ada yang masuk ini. Jadi dia punya Pak Felix, dia punya penjelasan, Ya. Ibu penjelasan tadi itu kita semua bergilir. Jadi kalau misalnya sekarang saya coach, Ibu Rina coachee, Pak Felix ini pengamat. Terus berikutnya Ibu Rina coachee. Kelompok 2 ya. Kelompok 4 kenapa belum masuk nih kelompok 4 ini? Yang keduanya itu Ibu Rina coach, Pak Felix yang ini coachee. Oh, ya. Terus saya yang pengamat. Terus yang berikutnya yang ketiga Pak Felix ini coach, saya yang coachee, Ibu Rina yang pengamat, begitu. Jadi semua mendapat giliran. Oh ya betul. Coachee dan coachee. Coachee dan coachee. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Di Pelembatu, tabelan satu silakan. Saya kirim di situ. Saya diisi tapi Pak betul ti. Kelompok 2 dengar suara saya. Dengar Ibu. Kelompok 2 Pak Felix. Oh. Kita harus
betul tidak Rin sapunya itu? Kita buat semangat percakapan. Oh, itu masih salah itu. Kita kan harus buat percakapan toh, masalah apa yang mau kita bahas. Kelompok 2 dengar suara saya ya. Atau gimana? Maksudnya alurnya sudah tahu ya. Saya ada lihat, saya semuanya pakai laptop, Kami udah di lihat, laptop ini saya sedang perhatikan ini apa? Dia punya refleksi diri latihan coaching ini. Kayaknya ada 4 pertanyaan pemandu itu. Saya ada share itu keluar ke tidak Pak di Apa? Share kan? Ada share? mulai Oh, ada kelompok share. dua. Kita lihat ada Sudah ketik. ya. Ah, itu sudah tabel Nah, ada tabel berapa itu toh? tabel 4. Yang refleksi diri latihan coaching itu? Ya, itu. Ah, itu tabel 4. Nah. Lalu Itu kan kita harus lakukan ini praktek coaching dulu ya. Kita Ya, sudah Bu. coaching dulu. Kelompok 3. Halo, kelompok 3. Siap, Bu. Siap. ya siap. Sudah tahu ya. Siap, Bu. Kelompok 3 semua kebagian jadi coach, semua kebagian jadi coaching, semua kebagian jadi pengamat nama bergilir ya. Ini kelompok 4 belum ada yang masuk. Siap, Bu. Oke, berarti ini Ibu Rina, Pak Felix. Iya. Ya ya. Kesempatan ada 3 sesi. Anggap saja 3 sesi. Sesi pertama itu saya coach, Ibu Rina coach, Pak Felix pengamat. Sesi kedua Ibu Rina coach, Pak Felix ini coach, saya pengamat. Koci. Terus sesi yang Ya. terakhir, aduh saya punya jaringan. Sabar. Nah, sesi yang Pak suara tetap muncul. sesi yang ketiga ini Pak Felix coach, saya coach, Ibu Rina pengamat. Pak Felix agak kasih jauh itu apa namanya mic itu dari hidung turun ke bawah ke sana. Nanti Pak bernapas masuk terus di situ. Aduh, saya terlemparkan nih. Masih tetap masuk Pak. Melayar HP mati. Tidak apa-apa maksudnya itu Pak muka yang tidak kelihatan tapi suaranya ada. Halo. Sabar Kakak. Sapu HP. Halo. Ya, kita apa namanya tentukan dulu permasalahannya apa. Oke. Kalau saya masuk kembali. Ya, oke, sudah. Oke, ini kan dia berkaitan dengan supervisi akademik toh. Ya. Jadi mungkin kita latihannya itu mungkin kita angkat dari kegelisahan guru untuk melakukan pembelajaran diferensiasi saja ya. Pembelajaran kan tadi itu kan pembelajaran yang berpihak pada murid toh. Nah, kita ambil satu-satu tema di situ saja tentang bagaimana ini kebingungan seorang guru untuk melakukan ini apa pembelajaran diferensiasi ini di kelas begitu saja. Jadi ada 3 bagian yang dia bingung itu karena berkaitan dengan kesiapan belajar, minat dengan ini profil atau ke mana? Maksudnya ini nanti kan kita masalah beda-beda atau masalah yang sama untuk kita 3 kali ini, 3 sesi ini. Kalau saran saya sih kita pakai satu kasus masalah yang sama baru bagaimana teknik kita kan teknik bermain perannya itu kan masing-masing Beda-beda. Oke. Jadi kasusnya sama, kita coba temanya satu saja terus bagaimana ketika kita peran sebagai coach itu kita bisa laksanakan alur tirta itu seperti apa. Oke. Begitu. Oh ini saya omong masa sosial tolong. Ini saya istilahnya saya ini Pertama apa ya? tujuan. Karina. Pak yang tanya saya yang jawab. Saya kan sebagai rekan guru Kak, bagaimana? Ini dong semulai Kak? Ya dong sekolah ya. Aduh. Ini sudah rekam. Sabar.
Kalau kita punya masalah tentang apa? Kita punya masalah tentang apa namanya, pembelajaran diferensiasi, Sa. Bisa kan? Kita omong tentang ini pembelajar apa? Ini anggap saja kepala sekolah dengan guru. Begitu, Saka? Oke, Karina, mau kita sepakat dulu. rekan sejawat juga bisa. Kepala sekolah Artinya juga konteksnya. bisa. Konteksnya rekan Konteksnya dulu. sejawat siapa? Nah, kalau rekan sejawat berarti coba cari tema yang paling ini apa? Karena kalau seandainya pakai yang ini dengan kepala sekolah kan, saya ambil contoh yang video satu yang Pak Guru dengan kepala sekolah omong tentang pembelajaran diferensiasi itu. Masih ingatkah videonya itu? Saya son tahu ya. Oh, yang di itu, di ini Yang di LMS di itu. taman itu, duduk di taman Oh, itu. oh, ya Nah, sudah, saya itu masih kan ingat, keren masih nih. ingat. Itu kayaknya keren Heeh. tuh. Nah, ke mana? Itu Bisa pakai itu. mulai titik berapa punya itu? Ah? Ya kita mulai LMS yang sudah keberapa? sudah jangan Oh, tanya LMS yang LMS keberapa? lagi. Udah jangan Jangan tanya tanya lagi Pak, LMS langsung lagi. yang penting Pak Kita kasih fokus ke ini Pak Nero kasih pertanyaan Pak dengar supaya ntar Pak juga mungkin tambah-tambah sedikit kalau sampai Pak jadi coach begitu. Oh ya. Oke. Saya pokoknya Pak kasih pertanyaan ke saya jawab saja sesuai dengan yang ditanyakan oleh si coachnya. Mulai sudah kah Temanya Pak apa? atau? Nah, kita mulai sudah kah? Ya mulai Sabar sudah. saya. Nah, kita mulai sudah. Ini percakapannya mulainya dari Karina yang ini apakah? Ataukah saya sebagai coach duluan siapa kepala sekolah kah? Atau korban? Kayaknya saya yang duluan. Oke, siap. Baik kita mulai ya. Oke, siap. Jadi Pak Nero sebagai kepala sekolah, jadi saya pergi mengunjungi ke ruang kepala sekolah. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Rina. Begini Bapak, saya mau minta waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik Bu Rina. Apa yang mau dibicarakan ya? Kalau bisa kita cari tempat yang lebih santai. Mungkin kita bisa menuju ke kolam sekolah sana. Ada di situ ada logo. Kita duduk santai di situ untuk kita bicara. Bagaimana? Ya baik, bisa Bapak. Oke, baik. Baik, Bu Rina, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu dalam pertemuan kita saat ini? Iya, betul sekali Bapak. Saya butuh bantuan dari Bapak mengenai persoalan yang saya hadapi saat ini sehubungan dengan pembelajaran di dalam kelas. Saya mengalami beberapa kendala, terutama saat pembelajaran harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, terutama kelas bahasa Inggris saya. Oh iya, baik. Berarti maksud Bu Rina untuk berdiskusi pada kesempatan ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas, yaitu Iya. berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Dalam pertemuan betul. ini apa yang Ibu Rina apa yang Ibu Rina ingin dapat dari pertemuan ini yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yang Ibu maksudkan tadi? Begini, Bapak kepala sekolah, saya sebagai guru mengalami kesulitan, yaitu jika saya mau melakukan penerapan pembelajaran diferensiasi ini menurut saya sulit. Jadi saya maunya bagaimana supaya saya bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi lebih menarik dan tujuannya dapat tercapai begitu. Oh iya, jadi maksudnya bahwa Ibu mengalami kendala atau kesulitan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yang
lebih tepat ya, kira-kira begitu, sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Seperti itu ya, Ibu Rina ya? Iya, betul sekali, Pak. Oke, baik. Mungkin saya boleh tahu, apakah Ibu Rina sudah melakukan pemetaan berkaitan dengan kebutuhan belajar murid di dalam kelas atau tidak? Ya baik Pak, kan kita semua tahu bahwa di kelas kita itu, di sekolah kita ini mungkin jumlah siswanya, tidak terlalu banyak, tidak sampai 30-an dan saya sudah mencoba, membuat pemetaan. Pemetaannya itu saya buat berdasarkan apa namanya, gaya belajar ya. Hmm, iya, Saya iya. kasih mereka semacam soal tes. Soal tes itu saya ambil dari aplikasi Aku Pintar. Mm-mm. Nah, itu di dalam aplikasi itu saya minta anak-anak tuh mengerjakan soal tes itu dan hasil dari jawaban mereka itu dapat menunjukkan anak-anak tersebut mempunyai gaya belajar seperti apa dan itu sudah saya buat. Dan, yang saya alami ketika saya mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar, malah yang aktif itu hanyalah, anak-anak yang dari kelompok gaya belajar kinestetik. Hmm. Sedangkan yang dari kelompok belajar, audio dan visual itu malah mereka kesannya seperti lambat dalam, mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, persoalan yang saya alami saat ini. Oh, baik, Bu Rina. Berarti pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya sudah diterapkan dengan Iya menggunakan profil belajar ya, Bu, iya yaitu betul. menggunakan gaya belajar dengan mengambil mengambil video dari atau materi dari aplikasi Aku Pintar, kemudian dibuat kelompok seperti itu ya. Iya betul Namun Pak. eh, ada kendala yang ditemukan di dalam proses Kelompok, pembelajaran ya. Ya, iya. mungkin dari situ Ibu refleksi atau Ibu ingin kira-kira pembelajaran diferensiasi yang lebih pas begitu sehingga tujuan pembelajarannya yang diharapkan itu bisa tercapai. Oke, baik. Eh, Kalau menurut Ibu, selain gaya belajar atau profil belajar, eh, mungkin ada hal lain yang dimiliki oleh anak-anak. Sejauh ini, yang saya tahu mungkin, saya salah mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan gaya belajar. Mestinya saya harus, membuat, apa ya namanya, mix kelompok ya, kelompok diskusi itu saya kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya saja. Mungkin seharusnya saya gabungkan dalam satu kelompok tuh harus ada, berbagai macam gaya belajar, sehingga mungkin bisa ada saling membantu di antara teman-teman yang lain, sehingga setiap kelompok bisa berpartisipasi aktif. Mungkin dari situ, Hmm. dari saya hanya itu mungkin yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya. Oke, baik. Berarti kalau seandainya siswa dikelompokkan dengan kelompok heterogen yang dimana ada beberapa gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing murid, mungkin tujuan pembelajaran diharapkan bisa tercapai dengan lebih baik mungkin. Nah, eh, selain dari itu, kira-kira ada hal lain dari murid yang mungkin bisa membantu ibu sehingga bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi lebih baik selain Mungkin juga, pengelompokan tadi. mungkin saya juga harus, menyediakan media ajar yang lebih menarik juga ya Pak, supaya, anak-anak lebih tertarik mungkin dalam pembelajaran, jangan mungkin hanya monoton pada
satu media ajar saja. Mungkin media ajar saya harus lebih bervariasi lagi. Oke, baik, Bu. Berarti ada dua ya, Bu? Ada dua, Iya, yaitu yang pertama mengelompokkan murid berdasarkan mengelompokkan murid secara heterogen, yang mana di dalam kelompok itu ada beberapa gaya belajar, yaitu ada yang audio, ada yang visual, sehingga mereka visual. bisa saling kolaborasi. Itu yang pertama ya, Bu. Terus Ya, yang betul. kedua yaitu menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke, baik. Iya. Kira-kira ini kapan ini media pembelajaran ini disiapkan, dan pembelajaran berikutnya itu kira-kiranya kapan bisa dilakukan sehingga bisa mendemonstrasikan kelompok belajar yang heterogen tadi. Kira-kira kapan? Saya rencananya pertemuan selanjutnya, tapi sebelumnya saya harus siapkan dulu mungkin RPP saya, harus saya perbaiki kembali sebelum saya mendemonstrasikannya. Kemudian media ajarnya mungkin saya harus cari lagi yang lebih variatif sehingga mungkin anak-anak bisa lebih tertarik dalam belajar seperti itu. Oke, berarti rencananya itu mau melakukan perbaikan atau revisi RPP, kemudian membuat media ajar yang lebih menarik lagi ya. Iya. Mungkin saya boleh tahu siapa saja yang bisa Ibu minta bantuan untuk membantu Ibu dalam menyelesaikan RPP atau memperbaiki RPP, atau membantu Ibu supaya media ajar ini lebih menarik lagi. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu begitu? Oh, iya baik Pak. Mungkin ada di sekolah di sini ada 2 teman saya sesama guru bahasa Inggris. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan mereka untuk meminta bantuan, mungkin saling bertukar pikiran. Mungkin mereka juga pernah mengajarkan materi yang sama dengan cara yang berbeda. Mungkin kami bisa saling membantu, saling berbagi seperti itu, Pak. Berarti yang bisa membantu Ibu tadi adalah teman-teman yang lebih berpengalaman, ataukah minimal sudah menerapkan atau menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk murid ya. Baik, untuk kegiatan ini Ibu Rina rencananya kapan untuk perbaikan RPP, tambah dengan meminta bantuan rekan guru tadi untuk sama-sama menyediakan media ajar tadi itu, kira-kira dalam waktu dekat ini kira-kira Ya, mungkin kapan? dalam minggu ini saya mencoba untuk berkonsultasi dengan teman-teman sesama guru bahasa Inggris tadi, sehingga kami bisa saling memberi masukan, dan setelah itu mungkin saya langsung coba untuk membuat perbaikan tersebut dalam bentuk rencana pembelajaran, dan juga mungkin menambahkan media-media yang menarik di dalam rencana pembelajaran saya tadi. Oke, baik Ibu Rina, terima kasih, diskusinya luar biasa. Kita sudah sepertinya sudah cukup lumayan waktunya kita diskusi tadi. Saya banyak dapat hal baik dari diskusi ini juga, bagaimana pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas terus mengalami satu kesulitan, lalu bagaimana menemukan caranya. Kira-kira ada hal yang dapat Ibu ada hal yang mungkin dalam pembicaraan kita ini yang bisa Ibu temukan dalam percakapan ini? Iya, baik. Mungkin menurut saya mungkin harus lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, berbagi pendapat, sehingga saya bisa melakukan pembelajaran yang menarik dan membuat anak-anak menjadi senang saat
Artinya mereka betul-betul bisa mengikuti pelajaran saya dengan bahagia dan dapat memahaminya dengan baik. Dan itu semua harus saya lakukan dengan berbagai macam cara. Saya harus berkolaborasi bukan hanya dengan rekan sejawat, tapi mungkin juga dengan anak-anak itu sendiri dan juga kepala sekolah. Bahkan mungkin saya harus meminta juga pendapat dari orang tua mungkin tentang latar belakang dari anak-anak ini sendiri. Baik, itu mungkin dari saya. Oke, Bu Rina, terima kasih untuk percakapan kita pada hari ini. Saya berharap setelah melaksanakan perbaikan RPP, terus menyusun media ajar bersama teman, kemudian melakukan eksekusi atau pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, saya mengharapkan kita bisa berjumpa lagi untuk saya mendengar cerita lanjut dari Bu Rina ya. Iya, betul. Baik, Pak. Oke, Pak Felix, ini tadi percakapan tegai-tegai ini. Saya rasa seperti itu sudah toh. Nah, Pak Felix. Ya, ya. Halo Pak Felix. Ya, selamat. Hasil pengamatan Pak Felix. Jadi kita langsung evaluasi atau kita langsung lanjut ke percakapan berikut ya? Saya rasa langsung pengamat harus melaporkan hasil umpan balik dari coach ya. Itu kan ada tabel tuh Pak, dong lihat di layar saya ada bagikan. Iya, betul. Ya. Oke, Pak Felix. Ya. Nah, Kakak bisa sampaikan hasil pengamatan tadi. Bagaimana posisi coach? Posisi coachnya itu, alur tirtanya itu bagaimana dengan beberapa pertanyaan pemandu itu, terus coachnya silakan. Baik, terima kasih. Dari antara alur tirta yang percakapan antara Bu Rina dengan Pak Nera itu lumayan bagus karena saling adu pendapat yang juga bagus, menyambut tujuan, dan juga maksud dan tujuan itu jelas sesuai dengan materi atau pembelajaran yang artinya berkolaborasi itu ya. Mungkin refleksinya itu Pak, itu ada pertanyaan di tabel itu Pak, mungkin jawab itu. Apakah yang sudah berjalan dengan baik ya? Ada 4 pertanyaan. Oh ya, sabar. Selama percakapan. Sabar. Yang perlu diperbaiki atau ditinggalkan. Pak, lihat di layar tuh saya ada bagikan tuh pertanyaan refleksi. Ya. Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Dan saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Iya. Kemudian mungkin ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang diperbaiki apa? Saya merasa tidak perlu diperbaiki. Untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Oke. Apa yang dilakukan untuk memperbaiki? Berarti tidak ada yang diperbaiki, Pak? Tidak ada yang diperbaiki, ya. Tidak ada. Kalau tidak ada yang diperbaiki, berarti di pertanyaan nomor 4 apa yang akan Bapak lakukan tidak bisa ini. Oke, untuk sementara kita. Sabar, tadi Pak Felix ada bilang pertanyaan mungkin harus lebih tajam lagi. Lebih tajam lagi, iya betul. Itu refleksi diri saya dapat itu. Gitu. Yeah. Pertanyaan coach pertanyaan harus dari coach untuk coach itu harus lebih tajam. Ya, oke, mantap. Terima kasih. Pertanyaan. Lanjut. Oke. Yang berikutnya lagi itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Nah, itu tuh juga jawab kali ini. Ya, itu juga jawab. Kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Ya, betul. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya membantu coaching mencapai tujuan tersebut.
saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha Maksudnya untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Jadi Pak Felix, sudah Ya. Pak Felix, sudah? Ya, sudah. Jadi oke, yang di bagian pertanyaan ketiga itu kakak, itu dia berkaitan dengan pertanyaan refleksi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Oke, Pak Felix jelaskan itu sudah bagus. Hanya maksudnya di kehadiran penuh yang Pak Felix lihat tadi yang di proses coaching itu, bagaimana coach itu dengan keberadaan coach itu yang menunjukkan bahwa kehadiran penuh itu sendiri itu kan bisa dilihat dari dia punya gestur tubuh toh. Misalnya begini, ketika coach dia menjelaskan ini tentang dia punya permasalahannya, kira-kira gerak tubuh dari coach itu seperti apa, itu kan menunjukkan kehadiran penuh, itu maksudnya. Jadi tadi kakak kemana? Oke, kalau ini tidak ada lagi, Pak Felix masih ada lagi kan? Masih ada lagi, apa yang itu apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki? Itu berkaitan dengan pertanyaan refleksi pribadi Kak Karina, atau itu berkaitan dengan ini refleksi diri? Nah, apa yang Anda rasakan? Yang keempat itu maksudnya untuk apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya atau? Itu kan berkaitan dengan ini apa nih, pertanyaan kedua yang apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu. Jadi misalnya tadi pertanyaan dari coach itu harus lebih tajam lagi. Jadi mungkin untuk memperbaikinya itu mungkin apa namanya, ini coach menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ini kata kunci yang disampaikan oleh coach, itu lebih fokus lagi lah begitu, atau lebih mendalam lagi begitu, sehingga tidak membias begitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Yang berkaitan dengan catatan atau tulisan ini hasil refleksi Anda dengan tulisan umpan balik dari coach itu, apakah perlu kita isi kah itu? Tidak perlu Kak Karina? Itu lihat di situ, atau hal yang dijadikan bahan percakapan bisa merupakan situasi sehari-hari maupun pribadi, bahkan bisa berupa topik. Pastikan langkah-langkah coaching kita terus setelah bergantian CGP dapat memberikan refleksi masing-masing. Harus ada ya refleksi. Berarti nanti sebentar baru kita masing-masing refleksi ya toh. Yang ini kan panduan dari pengamat untuk menyampaikan apa yang dia lakukan ya. Jadi refleksi sebagai tugas ke apa refleksi ini? Nanti sebentar ya Kakak, kita sampaikan ini nanti kan videonya nanti diedit, kemudian dipresentasikan kembali ya. Bisa jadi kan ini kan direkam, ini kan nanti kan tugas apa nanti dikirim toh. Oke, Kakak nanti edit. Berarti kita susun memang baik sudah ya. Baik, sekarang berikut kita lanjut ya. ke sesi kedua dulu ya. Kita lanjut ke sesi kedua ya, sambil kita lihat tadi pertamanya kurangnya di mana, yang kedua usahakan lebih baik lagi. Oke. Untuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini atau sabar ya, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Itu kan kita belum jawab ya tadi. Iya, makanya kita harus jawab dulu mestinya. Kita harus jawab dulu ya. Mungkin Karina, perasaan apa yang Kakak alami? Baik, sebagai coach ya. Sebagai coach saya merasa saya didengarkan. Dan masalah yang saya hadapi bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari teman atau dari kepala sekolah tadi. Oke, berarti perasaannya senang, ya? Ya, terus yang di Kakak,
Katarina, dia yang dituliskan hasil Iya, iya. refleksi Anda itu tuh coach yang bersangkutan, Kak? Mana hasil refleksi Yang kedua kolom. Anda? Itu Itu kayaknya berarti pengamat, Pak. Itu pengamat. pengamat. Oh, sudah. Hasil refleksi Anda. Oke. Kan terus yang Oke. atau umpan balik yang pengamat. Umpan balik dari coach ya. Di sini umpan balik dari coach. Berarti yang tadi saya jawab itu masuk dituliskan umpan balik dari coach. Apa yang Anda Coach. rasakan saat coaching? Ya kan? Kakak ya merasa didengarkan dengan merasa senang karena bisa menemukan Ada solusi. solusinya. Ya, mendapatkan solusi terbaik dari sebuah persoalan. Sedangkan yang tadi hasil refleksi itu yang dari pengamat ya. Yang tadi kita diskusi dengan Pak Felix itu ya. Jalannya itu coachingnya itu berjalan seperti apa? Apakah ada hal yang perlu ditingkatkan? Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi Kelompok present? 3. Ya, Bapak Ibu. Ya. Halo, kelompok 3. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah praktek coaching belum? Tadi sudah yang sesi 1 sudah, Bu. Sudah selesai. Semuanya kebagian jadi coach, kebagian jadi pengamat. Saya pengamat. Oke, siap, Bu. Oke, siap, Bu. Saya pengamat. Siap, Bu. Mulai sudah kan? Oke, kita lanjut. Tidak, tadi sudah. Oh. Sesi 1 tadi sudah, Pak Felix. Sekarang ganti peran. Sekarang kita lanjut ganti Sekarang peran. Kita Ibu ganti peran Rina sudah, yang Pak Felix. coach, Pak Felix yang coachi, saya yang pengamat. Oke. Oh, ini kita mau Oke. Oh, kita mau bilang ini pembelajaran apa yang berdiferensiasi? Iya, toh tadi kita masalah tadi kan pembelajaran. Maksudnya begini, Pak Felix. Pak Felixnya mengalami kesulitan saat mengajarkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Jadi Pak Felix datang ke saya gitu. Terus Pak Felix mau menyampaikan apa yang Pak Felix rasakan. Jadi Pak Felixnya sebagai coach, sayanya yang coach begitu. Bisakah, Pak? Ya bisa. Oke, Pak Felix bisa kasih ini apa kah? Kasih hidup kamera supaya Bukan. saya juga bisa amati kasih hidup bagaimana kamera supaya bisa lihat Pak punya gesture, gerakan tubuh. Pak punya ekspresi, Pak punya gerak tubuh. Nah. Oke, silakan mulai sudah. Jadi konteksnya Pak Felix pergi di, konteksnya Pak Felix pergi ketemu jadi kepala, mungkin begini, ibu kepala. Atau mungkin saya jangan kepala sekolah, mungkin rekan sejawat saja lah. Oke. Kan tadi sudah tahu kepala sekolah, saya kan jadi rekan sejawat saja. Oke, silakan. Pak Felix, buka kamera ya, ini bisa lihat. Tidak, maksudnya saya yang kucing, Ibu Rina yang kucing. Ibu saya Rina yang coach, lu yang coach, Paknya coachi. Oh ya. Pak yang punya permasalahan dibawa ke saya begitu. Oh ya. Silakan, mulai sudah. Boleh. Silakan, baik. Pak. Halo, selamat siang. Tidak apa-apa, saya. Nanti saya tidak bisa mengamati Pak punya ini apa kehadiran penuh itu, Pak penggerak tubuh itu seperti apa, saya tidak bisa amati. Mas kita gerak tubuh juga kah? Iya, gerak tubuh itu menunjukkan Pak bersahabat atau tidak datang ke saya gitu. Pak, ini kita bukan main drama, Pak. Ini kita lagi latihan. Yo, baik. Lanjut sudah. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Apakah Ibu bisa bantu saya? Selamat siang, Pak. Baik, bisa. Bagaimana? Ada yang mungkin ada masalah kah atau ada apa sehingga Pak datang ke sini? Ya, masalahnya anak-anak di kelas saya ini ada yang bisa membaca, ada yang tidak bisa membaca. Bagaimana Ibu bisa jelaskan tentang permasalahan yang saya keluh pada Ibu?
Baik Pak Felix, di sini saya mau tanya dulu Pak, kira-kira Pak maunya seperti apa Pak punya kelas? Maunya anak-anak itu harus bagaimana begitu? Saya maunya anak-anak saya ini bisa rajin atau apa yang kita berikan kepada mereka, misalkan materi, mereka bisa langsung menjawab dan juga saya tidak mau mereka terlalu kaku dalam arti mereka terlalu gugup. Misalkan saya memberi pertanyaan kepada mereka. Oh ya, Jadi baik Pak bagaimana Felix. Ibu? Oh, jadi Pak maunya kelas pembelajaran yang Pak lakukan itu, anak-anak itu harus lebih aktif, kemudian, mereka tidak gugup, mereka lebih percaya diri, seperti itu kah, Pak? Iya, iya Ibu. Permasalahannya seperti itu Ibu. Oke. Menurut Pak, apakah, anak-anak yang aktif dalam belajar di kelas bersama Pak itu penting atau bagaimana? Penting sekali kah? Ya, ya anak-anak yang di kelas saya itu sangat penting untuk pembelajaran. Mereka aktif. Hanya maksud saya ini mereka kenapa Ada terlalu yang gugup. Jadi Ibu oh tolong ya, bisa memberikan membantu. satu pendapat atau ya bisa membantu saya untuk menyelesaikan Oh permasalahan. ya. Baik, mungkin, dari yang apa yang disampaikan Pak Felix di sini, saya bisa simpulkan sedikit bahwa, Pak Felix mengharapkan, pembelajaran di kelas itu, siswa-siswa itu boleh menjadi siswa yang percaya diri ya, lebih Ya, percaya maksud saya diri begitu. apalagi ketika ditunjuk saat atau pelajaran berlangsung. Oke Ya, baik, ya. kira-kira, sejauh selama ini kan Pak Felix melihat banyak yang artinya mereka tidak percaya diri, gugup begitu kalau jawab pertanyaan. Kira-kira Pak Iya, Ibu. mencoba sudah pernah buat sesuatu sehingga mereka tidak gugup begitu? Atau mungkin saat Pak kasih pertanyaan mereka langsung gugup, kira-kira Pak ada kasih penguatan sedikit atau tidak? Ya, saya biasanya memberi penguatan ya. Yang pertama Seperti itu apa? ketika kita memberi pertanyaan, entah mau jawab salah atau benar pun mereka harus dari Pak harus berani. Tidak boleh takut, tidak Iya, boleh gugup. Karena semua itu berawal dari kesalahan. Tetapi ya iya. mungkin ada siswa yang terlalu gugup dalam hal pertanyaan yang mungkin tidak tahu mental mereka seperti apa, Ibu. Oh ya, baik. Berarti Pak sudah pernah membuat sebuah penguatan seperti itu. Artinya saat Pak lihat, anak-anak kita itu mereka tidak percaya diri saat menyampaikan pendapat, Pak hanya memberikan semacam, penguatan ya, Iya, memberikan penguatan, Ibu. penguatan berupa kata-kata. Ya. Menurut Pak, eee, apakah mereka itu setelah Pak kasih penguatan, mereka sudah mulai percaya diri atau belum? Ya, mereka memang ada yang percaya diri, ada yang tidak karena kebanyakan anak-anak itu biasanya juga ya dari pribadi mereka lah tidak tahu seperti apa. Karena pribadi siswa itu memang kita tahu ada yang pintar, ada yang tidak pintar, ya sedang. Tetapi untuk mental mereka itu beda-beda. Jadi bagaimana mental mereka itu harus kita memberikan penguatan dalam artinya berani untuk ini menjawab suatu pertanyaan atau berani untuk mengadu argumen begitu dari Bapak Heeh. Ibu guru ya. Ya baik. Mungkin, yang selama ini Pak buat supaya mereka percaya diri masih sebatas, artinya Pak hanya beri penguatan berupa kata-kata. Mungkin Pak bisa lihat dari anak-anak itu bisa berani, ada yang sudah berani, ada yang belum. Kira-kira Ya, yang belum itu Pak bisa pakai cara lain atau tidak? Sehingga, mungkin hanya dengan penguatan mereka tetap belum berani, artinya Pak bisa punya cara lain sehingga mereka lebih berani lagi, selain hanya artinya mendorong mereka bilang kalau kesalahan itu wajar dan sebagainya. Mungkin ada cara lain ya. yang pernah Pak buat mungkin seperti itu? Dan ya cara lainnya
saya memanggil mereka ke depan dan berdiskusi atau memberikan beberapa macam pertanyaan kepada mereka atau memberi penguatan kepada mereka. Saya katakan bilang begini, Ibu. Harus berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Karena kita sebagai seorang siswa, sebagai orang pendidik, kita berawal dari kesalahan. Tidak selamanya kita semua pintar, tidak selamanya kita semua berani. Tapi berawal dari kesalahan, dan juga kita di sini untuk melatih mental atau pribadi kita secara baik. Maksud saya begitu, Ibu. Oh iya, baik. Baik Pak, mungkin kalau itu saya paham karena yang Pak buat itu adalah salah satu cara yang menurut Pak sudah baik untuk melatih kepribadian atau kepercayaan diri dari anak itu sendiri. Mungkin Pak juga bisa membantu mereka dengan cara membuat sebuah semacam acara atau kegiatan atau perlombaan kecil di dalam kelas di mana mereka semua harus berpartisipasi aktif. Di situ Pak dapat melatih mereka untuk semacam bisa tampil, jadi mereka lebih percaya diri lagi. Mungkin itu dari saya, tapi yang berikutnya lagi mungkin apa yang nanti Pak rencanakan ke depannya sehingga Pak bisa kapan mungkin Pak bisa buat tindakan sehingga anak-anak nanti ke depannya bisa lebih percaya diri lagi? Baik Bu, berarti ya rencananya yang minggu depan supaya saya bersama siswa dan memberikan siswa atau minggu depan baru bisa saya lakukan apa yang Ibu berikan kepada saya. Ya, baik Pak Felix. Pak Felix rencana untuk atau membuat semacam perlombaan yang membutuhkan kepercayaan diri dari anak sehingga mereka berani untuk tampil di depan. Baik Pak Felix. Mungkin di sini siapa saja mungkin yang bisa membantu Pak Felix untuk mencapai tujuan tadi, artinya supaya Pak Felix bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih berani, lebih percaya diri. Kira-kira adakah orang-orang yang bisa membantu Pak Felix dalam hal ini? Yang membantu saya untuk melakukan kegiatan misalnya kegiatan ekstra juga temannya atau rekan sejawat saya, supaya kegiatan juga berjalan dengan lancar dan juga mereka turut ikut berpartisipasi karena kebanyakan ini anak-anak ini lebih senang berolahraga dalam kegiatan ekstra, misalnya menari, ya bola kaki, bola voli, Bu. Oh iya, baik. Berarti Pak akan bersama dengan rekan sejawat untuk melakukan kegiatan semacam perlombaan atau kegiatan-kegiatan ekstra yang membutuhkan anak-anak lebih percaya diri ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Jadi rencana Pak mungkin Pak akan melakukannya lebih cepat mungkin kalau bisa lebih cepat dilaksanakan sehingga Pak bisa mendapatkan hasil. Oke, baik. Terima kasih Pak Felix sudah datang dan berbagi pengalaman, berbagi persoalan bersama saya. Kira-kira semoga percakapan kita hari ini dapat berjalan dan bisa Pak lakukan nanti, dan saya tunggu ya Pak kelanjutannya atau hasilnya, mungkin bisa tindak lanjutnya nanti setelah dilakukan mungkin bisa saya tunggu hasilnya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Rina. Terima kasih. Pak Nero. Baik. Pak Nero sudah hilang. Ini Pak pengamat ini bagaimana ini? Yang pengamat Ibu Fasil, ya Ibu Fasil ada ya? Tidak, pengamat Pak Nero kembali. Nanti Pak jadi coach untuk Pak Nero, saya lagi yang menjadi pengamat.
Jadi Pak siapkan pertanyaan untuk Pak Nero untuk Pak tanyakan. Jadi mungkin Pak yang kepala sekolah, Pak Neronya yang mengalami kendala di dalam pembelajaran di kelas. Jadi Pak siapkan pertanyaan untuk Pak Nero bisa jawab untuk menuntun Pak Nero menggunakan alur Tirta tadi. Pak Nero, sudah. Saya minta maaf teman dong, saya terlempar tadi pas di kita rencana, saya tidak ikuti yang tanggung jawab tadi. Saya terlempar. Karena Ya. Jadi Karena- mungkin saya ulang sedikit ya Pak. Iya, boleh. Mungkin yang tadi kami bicarakan tadi tentang aksi atau rencana tindakannya itu Pak Felix berencana untuk membuat sebuah kegiatan ekstrakurikuler, artinya membuat anak supaya berpartisipasi sehingga nanti anak-anaknya menjadi lebih percaya diri. Jadi semua dia akan dibantu oleh teman rekan sejawat guru PJOK. Kemudian aksinya, tindakan yang dibuat diharapkan bisa terlaksana dan bisa kita sama-sama lihat hasilnya nanti. Iya. Oke. Baik, kita evaluasi dulu ya. Ya, baik. Jadi, yang pertama tentang teknik ini memulai percakapan itu, mungkin ini masukan saja. Mungkin ini kan kita latihan toh, Iya, tidak apa-apa. Kita latihan sehingga mungkin kita punya pembukaan ini percakapannya itu seperti pembukaan percakapan kita tadi masih menunjukkan bahwa kita latihan, begitu, Ya, masih betul. latihan sehingga kita belum ada nampak bahwa kita sedang melakukan satu kegiatan yang butuh kita punya keseriusan. Sehingga ketika masuk di tahap pertama menetapkan tujuan itu, catatan saya untuk Koci mungkin tadi itu saya tangkap itu yang pertamanya itu permasalahan yang dibawa pertama itu adalah membawa masalah murid yang tidak membaca. Terus muncul lagi ketika penegakan pendalaman tujuan dari coach, muncul lagi percaya diri. Jadi maksud saya begini, Pak Felix minta maaf, ketika kita mau minta untuk di coaching, minimal kita berangkat dengan satu permasalahan yang kita ingin ada solusinya, sehingga ketika coach berusaha untuk membantu kita, dia fokus kepada apa yang kita bawa tadi. Jadi kalau memang mau fokus di masalahnya tidak bisa baca, maka mungkin dalam proses ini coachingnya itu menggunakan alur kita fokus ke situ saja. Ini dari tidak bisa membaca masuk ke pas mau menetapkan tujuan digali oleh coach, muncul lagi percaya diri. Akhirnya coach mulai berusaha mendalami, ikuti alur pikiran dari coaching. Dan kesan saya terhadap coach luar biasa, pemantiknya itu luar biasa, berusaha kehadiran secara betul luar biasa sehingga bisa mengikuti alur pikiran dari coach. Sehingga tadi di bagian identifikasi itu awalnya saya bilang ini kira-kira coach mau bawa kemana ketika ini coach berusaha untuk menyampaikan permasalahannya dengan beberapa bagian yang istilahnya pertama itu tentang anak dong ini tidak tidak percaya diri, terus coach berusaha untuk mendalami, tetapi
coachnya bahwa ada yang bisa percaya diri, ada yang tidak bisa sesuai kepribadian, ada yang pintar, ada yang ini saya ini coach ternyata luar biasa bisa tangkap itu lalu menggali lagi, luar biasa. Saya dapat hal yang baik dari situ. Oke. Untuk ini Pak Felix untuk peran sebagai coach mungkin lebih mengalir lagi dan fokus kepada apa yang menjadi target, yaitu tadi itu fokusnya kepada percaya diri ya Pak Felix ya. Iya, iya. Sehingga muncul di rencana aksi itu karena rencana aksi itu coach tidak berusaha untuk memunculkan lagi-lagi peran dari coach memantik, luar biasa. Sehingga muncullah tadi itu perlombaan itu, kegiatan ekstra itu. Nah, jadi luar biasa. Jadi yang bagian terakhirnya itu tanggung jawab, saya kira itu adalah implementasi ataukah aktualisasi dari rencana yang sudah dibangun. Jadi secara garis besar percakapannya itu berjalan lumayan baik, tetapi saran saya ini ketika untuk melakukan coaching, harus bisa berangkat atau bisa apa istilahnya bisa memastikan permasalahannya apa sehingga proses coachingnya itu bisa berjalan maksimal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk meningkatkan hal yang perlu diperbaiki tadi untuk Pak Felix, Pak Felix bisa dengar suara saya? Minta maaf kemana? Ini kita sama-sama belajar. Jadi ini butuh latihan. Bahwa sesuatu yang kita tidak mungkin langsung berhasil seperti yang kita harapkan, tetapi ini butuh proses, butuh latihan, sehingga dengan diskusi ini mungkin kita perhatikan kita punya kekurangan tadi, yaitu yang menjadi titik perhatian saya tadi itu adalah apa yang mau dibawa oleh coach kepada coach, intinya di situ, sehingga dia punya alur diskusinya itu jangan loncat-loncat begitu, sehingga ke depannya itu yang harus diperbaiki itu di langkah yang paling pertama itu untuk menetapkan tujuan itu. Terus di bagian identifikasi juga fokus kepada tujuan tadi. Ceritakan secara mengalir apa yang menjadi penghambat atau apa yang menjadi permasalahan sehingga tujuan tadi itu tidak secara maksimal tercapai. Mungkin itu dari saya. Yang berikut adalah mungkin Pak Felix bisa menyampaikan perasaannya sebagai seorang coach. Pak Felix? Ya. Umpan balik dari coach itu seperti apa perasaannya selama di coaching? Umpan balik saya merasa senang. Sampaikan apa adanya yang tadi kakak alami itu, diskusinya itu, supaya kita bisa belajar sesuatu dari situ. Yang ini tuh, yang refleksi tadi kan? Ini kan bagian dari refleksi atau evaluasi dari diskusi praktik coaching tadi itu. Yang ini apa? Yang apa yang sudah berjalan yang baik selama ini, percakapan ini kan? Bukan, kakak punya itu di bagian, kakak kan coach itu tadi. Oh ya. Nah, pertanyaannya itu apa yang Pak Felix rasakan selama proses coaching berjalan? Kakak merasa yang saya rasakan itu ya baik karena kita saling kolaborasi dan saling terbuka dengan apa yang saling terbuka dari kekurangan dan kelebihan, jadi kita saling terbuka dengan sesama supaya apa yang kita terapkan pada anak-anak lebih membangun, lebih ditingkatkan lagi. Oke, mantap. Pak Felix? Ya. Luar biasa. Teman ini kesemangat sekali. Cek kasih mati kamera tuh ganteng. Oke, baik. Tidak kasih mati.
masuk di sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga itu Pak Felix yang coach, saya yang coaching, terus ini Ibu Rina yang pengamat. Oke. Pak Felix siap? Siap. Oke, mulai. Kita mulai sudah kah? Ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Selamat siang. Jadi, kita omong dulu, Pak Felix perannya sebagai, sangat Pak Felix sebagai kepala sekolah saja ya, supaya lebih enak nih. Oh, coach itu kan guru toh. Bisa Kalau guru, bisa coaching itu kepala kan. sekolah. Oh ya, pimpinan. Oke, jadi bisa rekan guru, Oke. bisa juga kepala sekolah. Jadi anggap saja Pak Felix kepala sekolah ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Selamat siang Pak Kepala. Minta maaf mengganggu. Selamat siang. Oh, ulang dulu. Kan masih ada bahasa masih ditarik lagi toh. Saya kira bahasa putus. Oke, Tidak apa-apa, lanjut. Mulai. Oke. Selamat siang Pak Kepala. Minta maaf mengganggu sebentar. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Baik, terima kasih Pak Kepala. Pak Kepala, maksud kedatangan saya menemui Bapak, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu untuk saya? Ya. Hal apa yang mau dibicarakan? Silakan, saya persilakan Bapak untuk dibicarakan. Oke, baik Pak Kepala. Jadi begini Pak Kepala. Saya sekarang ini saya datang ini saya dengan satu situasi yang bingung. Saya mengajar di kelas 12. Ada tiga bagian yang harus saya selesaikan dalam KD 31, yaitu berkaitan dengan jarak titik dalam bidang ruang. Namun yang buat saya bingung itu sampai dengan bagian mau terakhir, anak-anak ini sepertinya tidak terlalu paham apa yang saya ajarkan dari awal. Sehingga saya ini mengalami kebingungan karena apakah pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan menggunakan profil belajar, yaitu ada yang suka video dan ada yang suka ini teks, apakah penerapan saya di dalam kelas itu salah atau bagaimana? Bahkan saya datang di Pak Kepala, mungkin Bapak Kepala bisa membantu saya. Ya, menurut saya penerapan di dalam kelas itu memang benar. Dan juga Pak harus kelompokkan. Ya, mungkin ada yang senang menggambar, ada yang senang video, tetapi sesuai dengan alur pembelajaran. Iya Pak Kepala, jadi semua ini saya sudah lakukan Pak Kepala. Saya pengelompokan, saya lakukan itu secara heterogen. Di dalam satu kelompok itu ada yang suka video dan ada yang suka membaca dari modul ajar yang saya siapkan. Namun masih saja saya menemukan bahwa ketika saya masuk di bagian terakhir, yaitu jarak titik dengan bidang, syarat yang seharusnya mereka sudah penuhi di pertemuan sebelum-sebelumnya itu sepertinya mereka tidak tahu apa-apa. Itu yang menjadi permasalahannya saya. Sehingga saya harus mundur kembali ke belakang. Sehingga saya mau tanya, kira-kira pembelajaran diferensiasi seperti apa yang paling tepat? Nah, itu yang saya mengalami kebingungan. Apakah mungkin minat belajar, kesiapan belajar mungkin kesiapan belajar yang harus saya perhatikan kesiapan belajar siswa itu yang harus saya perhatikan. Atau bagaimana Pak Kepala? Menurut saya memang betul, karena setiap siswa itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Ya, jadi
kita harus mengerti dengan kelebihan dan kekurangan siswa. Ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi kita menerapkan suatu pembelajaran, kita harus tahu bahwa oh yang siswa ini dia punya kekurangan, yang ini punya kelebihan. Kelebihannya ada apa? Kelebihannya biasa langsung menanggapi apa yang kita berikan pertanyaan. Atau yang satu ini punya kekurangan. Kekurangannya ya lambat atau terlalu gugup apa. Misalnya kita memberikan pertanyaan. Jadi kita harus memberikan penguatan kepada mereka. Penguatannya dalam arti kita mendorong mereka supaya mereka lebih semangat lagi, semangat dalam hal belajar, semangat dalam hal menerima pendapat dari teman, dari Bapak Ibu guru, atau rekan sejawat para teman-teman siswa. Oke, baik Kepala. Baik Bapak Kepala. Selain kita memperhatikan minat belajar siswa, memperhatikan apa yang ada pada siswa, mungkin kalau menurut Pak Kepala bagaimana ya? Mungkin ada hal yang saya lewatkan di dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, sehingga di dalam kelompok itu pas saya pembagian kelompok, saya kurang memperhatikan kesiapan belajar, sehingga dalam proses pembelajarannya atau diskusi itu anak masing-masing dengan dia punya diri, sehingga ketika scaffolding atau bantuan saya lakukan di setiap kelompok, mereka mengerti secara sendiri-sendiri, tetapi tidak diperkuat oleh teman-teman yang lain, karena mungkin pembagian kelompoknya itu yang menurut saya sih belum memperhatikan hal yang tadi saya sampaikan itu. Atau menurut Pak Kepala seperti apa ya? Ya dalam pembagian kelompok belajar itu semuanya itu baik, semua siswa itu kita harus adakan begitu supaya misalkan dalam pembelajaran mereka saling mengadu argumen, saling memberikan pendapat, dan juga bisa memberanikan mental mereka. Tetapi di dalam kelompok itu ada juga tidak selamanya semua siswa itu ya pintar. Tetapi dengan hal pembagian kelompok baru mereka bisa saling mengadu argumen, saling membantu untuk keberanian misalkan suatu pertanyaan dari Bapak Ibu guru, artinya mereka saling kolaborasi bersama, saling memberi penguatan. Oke, baik Pak Kepala. Jadi begini Pak Kepala, saya rencana itu mau coba merevisi atau mereview kembali rencana pembelajaran saya yang sebelumnya itu lebih fokusnya pada profil belajar. Mungkin di berikutnya itu saya coba memperhatikan kesiapan belajar, sehingga apa yang Pak Kepala sampaikan tadi, di dalam diskusi kelompok itu siswa bisa lebih aktif untuk berdiskusi karena pembagiannya itu memperhatikan kesiapan belajar atau tingkat kemampuan dari murid. Jadi rencana saya mungkin saya harus memperhatikan mereview kembali FPP saya, terus mungkin juga saya bisa menghadirkan beberapa video pembelajaran lagi yang lebih menarik sehingga bisa membangkitkan minat belajar dari murid. Begitu Pak Kepala. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi oke, baik Pak Kepala. Jadi saya rencananya itu saya akan laksanakan ini
pembelajaran yang dengan memperhatikan kesiapan belajar murid itu, saya rencananya di pertemuan berikut Pak Kepala. Dan mungkin di dalam persiapan ini mungkin saya akan minta rekan guru matematika yang bisa membantu saya untuk sama-sama kira-kira video pembelajaran yang paling pas atau lebih menariknya itu seperti apa untuk digunakan nanti di pembelajaran itu. Seperti itu Pak Kepala. Baik, ini ya video pembelajarannya itu ya membuat siswa sangat menarik lagi, membuat siswa ya bisa, karena namanya video pembelajaran itu kita terapkan pada anak-anak itu harus sesuai dengan kesenangan mereka juga kadang-kadang, karena anak-anak itu apalagi anak zaman sekarang dibandingkan zaman dulu kan beda. Jadi anak zaman sekarang itu video pembelajarannya itu sedikit membuat mereka menarik, yaitu ya misalkan dengan cara ice breaking supaya mereka bisa semangat. Karena anak-anak belum awalnya kita melakukan yang ice breaking kan kelelahan mereka kan merasa hilang. Baru kita lanjutkan pada pembelajaran. Misalkan mereka sudah merasa lelah, kita harus adakan ice breaking supaya mereka merasa semangat terus. Mereka punya gairah belajar, gairah semangat belajar itu semakin ada. Karena anak-anak sekarang biasanya merasa lelah itu lebih cepat. Lebih cepat maksudnya belum sampai berapa menit, berapa jam juga mereka sudah merasa lelah. Jadi ice breaking itu kita harus dilakukan terus. Menurut saya begitu. Oke, baik Pak Kepala, terima kasih atas masukannya, atas diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih. Baik. Kau hancur Felix. Ya. Kembali. Kemana? Ya, kita evaluasi dulu. Baik, kita evaluasi dulu ya sebagai pengamat. Oh, evaluasi dulu. Baik, mungkin kita sapung kamera nanti kita mana? Ada buka tapi. Oke. Kita dengar ini Ibu Rina evaluasi dulu. Baik, Pak Felix tadi sebagai coach dan Pak Nero sebagai coach. Di sini saya mengikuti alur tirtanya. Yang pertama itu tujuan. Di sini coachnya belum menggali tujuan yang ingin dicapai oleh coach itu sendiri. Baik, itu mungkin dari saya ya. Iya. Kemudian baik, mungkin ini di sini Pak Nero sebagai coach dia langsung saja menyampaikan meskipun tidak ditanya apa-apa, artinya dia mengerti alur. Baik, itu yang pertama tujuan. Kemudian untuk alur T-nya ya. Kemudian identifikasi. Mungkin coach-nya harus lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang juga bisa menggali informasi. Artinya informasi apa yang sudah dibuat oleh coach sehubungan dengan persoalan yang dialami. Jadi itu tadi saya belum lihat pertanyaan yang nampak dalam percakapan tersebut. Tapi coach-nya juga sudah langsung menjelaskan tentang apa yang sudah dibuat, apa yang dilaksanakan dalam pembelajaran, mungkin persoalannya, dan kemudian masuk ke rencana tindakan. Di sini coach masih tetap pada memberikan semacam penguatan saja. Dia belum menyampaikan semacam pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa
membuat si Koci ini dapat menjelaskan rencana tindakan dia ke depannya seperti apa untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Dan yang terakhir aksi itu juga belum saya lihat aksi yang akan dilakukan. Artinya mungkin langsung disampaikan tadi oleh coach, tapi pertanyaan dari coach belum. Jadi mungkin minggu berikutnya akan dibantu oleh teman-teman akan membuat semacam perbaikan dan seterusnya. Baik, itu saja. Terima kasih dari saya, evaluasi pengamat. Terima kasih juga Ibu Rina. Oke, saya juga sampaikan satu perasaan ketika di coaching juga. Ya, betul. Jadi selama proses coaching ini, Pak Felix, saya jujur saja saya bingung. Saya pergi Pak Kepala untuk bawa satu permasalahan supaya kebingungan bisa ini teratasi. Ternyata saya semakin bingung. Suara putus-putus lagi. Oke. Maksudnya Pak Kepala tuh harus. Saya senang bahwa dalam proses coaching ini kita kita ada hal yang kita belajar, Iya, betul. Proses coaching ini. Mungkin ada Ibu Fasil ada informasi? Iya, tadi sudah bilang kalau sudah selesai bisa bergabung kayaknya. Sebelum kita bergabung ada hal yang mungkin terlewatkan Kakak? Coba kita lihat kembali tadi kan kita sudah buat umpan balik tadi kan. Umpan balik coach sendiri ada. Refleksi kita tadi sudah toh? Nah, refleksi tadi kan kita per sesi ya. Iya, per sesi kita sudah buat. Sudah berjalan dengan baik ya. Iya, oke. Ada beberapa yang perlu kita perbaiki, tingkatkan ya. Mungkin di sesi 1 tadi yang kita belum maksimal kan? Di sesi 1 tadi. Iya. Nah, jadi di sesi 2 dan sesi 3 ini yang mungkin kita proses mengevaluasinya itu yang lebih bagus. Mungkin nanti sebentar Ibu akan kirim udah punya hasil rekaman itu kita dengar sendiri. Oh ya, baik. Nanti kayaknya kita harus edit video karena tadi kita ada masih sedikit-sedikit itu kan. Mungkin. Ya, Kak. Jadi mungkin ini Ibu video kok ini? Maksudnya Ibu sudah rekam kita punya pembicaraan ini. Ya. Oh ini jadi, mungkin secara mungkin kita memperkuat dalam proses ini coaching ini kita harus punya alur tirta itu ya. Iya, harus lebih jelas alur tirtanya itu, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mengarah kepada tujuan itu seperti apa. Berarti itu seperti apa, semua itu harus jelas sebenarnya. Berarti kita harus kita pengamat itu sesuai dengan alur tirta. Iya, kita harus mengamati percakapan antara coach dan coach itu berdasarkan alur tirta, Pak. Oh ya, betul. Itu yang saya mengerti. Pak taruh di situ ini tujuan T itu tuh kira-kira udah muncul ke tidak? Muncul ke tidak? Bukan, itu Panero. Iya. Itu seperti tahapan bakca itu. Bakca sih lewat jauh, Pak. Kita sampai di tirta nih. Oke, baik. Itu sana. Kita kembali ke main room, atau masih ada yang mau kembali ke main room sudah. Oke, baik. Karina kirim kasih saya ini link main room punya tuh. Saya pakai HP. Kayaknya di kita grup Pak Paul kirim pertama tuh yang itu sudah, Pak. Ada di grup situ. Oke. Di grup yang ada yang Pak Paul kirim tuh itu sudah langsung klik di situ. Oke, makasih. Ya. Oke.